Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dalam presentasi kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas materi yaitu saham dan obligasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Firmansyah dengan NIM 241532032 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Pak Saya Mori. Ahmad Mazhar Nimfi dengan NIM 24105302020. Saya Meski dengan 65 tahun. Saya Adinda Kela Sahia dengan NIM 2410531043. Saya Dia Faradila Sasra dengan NIM 241532031. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian saham dan obligasi yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, saham merupakan surat bukti kepemilikan atau ownership dari suatu perusahaan. Ketika seorang investor membeli saham, dia secara sah menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut, sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Kemudian ada obligasi, adalah surat pengakuan utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pihak peminjam atau emiten, baik perusahaan maupun pemerintah, pada investor. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar sejumlah bunga secara berkala dan melunasi nilai pokok pinjaman pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, karakteristik karakteristik saham itu ada tiga. Yang pertama, hak suara atau voting rights. Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, termasuk dalam hal pemilihan dewan direksi atau keputusan strategis milik seperti merger. Kedua, ada dividen, keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham dari sebagian laba bersih perusahaan. Pembayaran dividen ini tidak dijamin dan jumlahnya tidak tetap, bergantung pada profitabilitas perusahaan dan kebijakan dewan direksi. Kemudian ada klaim residual, yaitu dalam skenario terburuk jika perusahaan mengalami likuidasi atau kebangkrutan, pemegang saham memiliki hak klaim terakhir atas aset perusahaan setelah seluruh hutang dan kewajiban pada kreditor dilunasi. Selanjutnya ada karakteristik obligasi, ada 4. Yang pertama, nilai nominal atau par value, di mana nilai pokok utang yang tertera pada surat obligasi yang akan dikembalikan kepada investor pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kedua, tingkat kupon atau kupon rate, persentase bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada investor secara periodik, misalnya setiap tahun atau semester, yang dihitung dari nilai nominal. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo atau maturity date, yaitu tanggal spesifik di mana nilai nominal obligasi harus dilunasi secara penuh oleh pihak penerbit. Kemudian, prioritas klaim, yaitu pemegang obligasi berstatus sebagai kreditor sehingga memiliki prioritas utama dalam mengklaim aset perusahaan jika terjadi kebangkrutan mendahului pemegang saham. Kemudian jenis-jenis saham itu ada dua, yaitu saham biasa atau common stock, adalah saham murni yang memberikan hak suara penuh kepada pemiliknya untuk memilih manajemen. Namun saham ini memiliki tingkat risiko tertinggi karena pembayaran dividen dan klaim aset berada pada urutan terakhir. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock sering disebut sebagai instrumen hybrid, persilangan antara saham dan obligasi. Pemegang saham preferen menerima pembayaran dividen tetap yang diprioritaskan sebelum dividen saham biasa dibagikan. Namun, sebagai kompensasi atas prioritas tersebut, pemegang saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara. Kemudian ada jenis-jenis obligasi, ada dua. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat suatu negara. Di Indonesia sendiri, contohnya itu ada Sun, Ori, atau Sukuk. Obligasi ini umumnya dianggap sebagai instrumen bebas risiko gagal bayar, karena pemerintah selalu memiliki otoritas untuk mencetak uang atau menaikkan pajak guna melunasi utangnya. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Berbeda dengan obligasi pemerintah, obligasi korporasi memiliki risiko gagal bayar jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, obligasi korporasi biasanya menawarkan tingkat kupon yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah sebagai kompensasi atas risiko tersebut. Kemudian di sini ada tabel perbandingan saham dan obligasi. Satu aspek pembeda itu ada 7. Pertama, status pemegang.
Saham itu pemegang itu pemilik atau owner, sedangkan obligasi itu kreditor atau pemberi pinjaman. Untuk bentuk pendapatan dari saham itu berupa dividen dan capital gain, sedangkan obligasi dari bunga atau kupon tetap. Kemudian dari kepastian pendapatan di saham itu tidak pasti, tergantung laba perusahaan, sedangkan di obligasi pasti dan diikat kontrak secara hukum. Kemudian jangka waktu pada saham itu tidak terbatas selama perusahaan masih beroperasi, sedangkan di obligasi itu terbatas, yaitu memiliki tanggal jatuh tempo. Kemudian ada hak suara di RUPS. Di saham itu dia punya hak suara di RUPS kecuali sebagian saham preferen, sedangkan di obligasi itu tidak ada. Kemudian urutan klaim atau likuidasi. Saham itu pada terakhir atau nilai sisanya, sedangkan obligasi itu prioritas utama. Dan terakhir tingkat risiko pada saham itu lebih tinggi, sedangkan obligasi lebih rendah. Baik, untuk materi berikutnya akan saya jelaskan, yaitu valuasi saham. Valuasi saham ini adalah proses analisis keuangan yang dilakukan untuk menentukan nilai wajar atau nilai intrinsik dari suatu saham. Tujuan utama dari proses valuasi ini adalah untuk mencari tahu apakah harga saham yang saat ini diperdagangkan di bursa efek mencerminkan nilai yang sebenarnya. Dengan mengetahui nilai intrinsik, investor dapat mengambil keputusan rasional apakah suatu saham layak dibeli, ditahan, atau dijual. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu jika nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar, maka saham itu disebut juga dengan undervalued, yang berarti itu sahamnya layak beli. Sedangkan sebaliknya, jika nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar, yang berarti saham itu dianggap overvalued, yang berarti harus dihindari atau bahkan dijual. Next. Selanjutnya yaitu jenis valuasi saham. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saham itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu saham preferen dan saham biasa. Keduanya memiliki cara valuasi yang berbeda. Yang pertama itu saham preferen. Simpel saja, yaitu langsung menggunakan rumus P sama dengan D per R, yang mana D adalah dividen tetap dan R adalah required return. Dan yang kedua yaitu saham biasa. Saham biasa di sini memiliki dua tipe pula. Yang pertama yaitu holding periode 1 tahun. Yang mana di sini langsung menggunakan rumus nilai sama dengan present value dari dividen ditambah dengan present value dari harga jual. Dan yang kedua yaitu holding periode panjang atau disebut juga dengan modal umum. Tipe ini disebut juga dengan multiple period valuation model, yang mana model ini saham tidak memiliki waktu jatuh tempo sehingga sangat sulit untuk dihitung. Yang mana rumusnya yaitu P sama dengan sigma DT per 1 tambah R pangkat T. Next. Eh, karena rumus model umum ini sangat ribet, maka rumusnya disederhanakan dengan asumsi pertumbuhan dividen non konstan yang dikenal sebagai dividen dot model atau kodon model. Yang mana rumusnya yaitu P sama dengan D1 per R kurang G. Yang mana D1 itu adalah dividen tahun depan, R required return, dan G adalah growth. Di sini harga saham akan naik kalau dividen dan growth-nya naik, sedangkan harga saham turun kalau risikonya naik. Next. Untuk kelebihan metode ini yang pertama yaitu sederhana dan cocok untuk saham yang stabil. Sedangkan kekurangannya itu tidak cocok untuk perusahaan growth dan bergantung pada dividen. Next. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya di sini dividen tahun depan atau D1 itu bernilai 2.000. Tingkat return yang diminta atau R yaitu 10% dan pertumbuhan dividen yaitu G sebesar 5%. Di sini kita menggunakan metode dividen growth model, yang mana kita langsung ke rumus eh, P sama dengan D1 per R kurang G. Yang mana D1 tadi 2.000 per 10% dikurang 5% yang hasilnya 42.000. Yang artinya kalau harga pasar itu di bawah 40.000, berarti saham itu dianggap undervalued, yang berarti layak beli. Sedangkan kalau harga pasar di atas 40.000, berarti saham itu overvalue. Next. Selanjutnya yaitu expected return. Yang pertama, untuk saham preferen,
return yang diharapkan itu berasal dari dua sumber, yang yaitu dividen dan harga. Sedangkan pada saham biasa, itu return yang diharapkan berasal dari dua sumber juga, yaitu dividen yield atau pertumbuhan return. Hal ini sangat penting karena harga saham itu mencerminkan return yang diharapkan oleh investor. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu valuasi obligasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang valuasi obligasi. Jadi, valuasi obligasi ini merupakan proses untuk menentukan nilai wajar suatu obligasi, yaitu dengan cara menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas yang akan diterima oleh investor di masa yang akan datang. Arus kas yang dimaksud terdiri dari dua hal utama, yaitu pembayaran kupon atau bunga yang diterima secara berkala, serta pelunasan nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Proses valuasi ini tidak hanya sekedar menjumlahkan seluruh arus kas saja, tapi juga harus mempertimbangkan konsep nilai waktu dari uang, atau yang disebut juga dengan time value of money. Konsep ini menjelaskan bahwa uang yang diterima saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang yang diterima di masa depan, karena uang tersebut dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, seluruh arus kas di masa depan perlu dikonversi ke nilai saat ini dengan cara didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Tingkat suku bunga ini biasanya mengacu pada suku bunga pasar atau tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Jadi dengan demikian, hasil valuasi obligasi ini akan mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya dari obligasi tersebut. Selanjutnya, komponen utama dari valuasi obligasi. Terdapat tiga komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu nilai nominal, kupon, dan masa jatuh tempo. Nah, yang pertama adalah nilai nominal atau face value, yaitu nilai pokok yang tertera secara legal pada sertifikat obligasi. Nilai ini juga merupakan dasar perhitungan bunga atau kupon, serta jumlah yang akan dilunasi oleh penerbit saat kontrak berakhir. Jadi bisa dikatakan nilai nominal ini adalah nilai utama dari obligasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kupon atau coupon rate and payment. Kupon merupakan imbalan bunga periodik yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Kupon ini dapat bersifat tetap atau fix maupun mengambang atau floating, tergantung pada ketentuan obligasinya. Sebagai contoh, kupon 8% per tahun dari nilai nominal 1 juta rupiah, berarti investor menerima sekitar 80.000 setiap tahunnya. Ini menunjukkan bagaimana kupon dihitung langsung dari nilai nominal. Selanjutnya yang ketiga adalah masa jatuh tempo atau maturity. Ini merupakan rentang waktu kontrak obligasi berlaku. Semakin lama tenor atau masa jatuh tempo, maka semakin tinggi risiko ketidakpastian bagi investor, sehingga biasanya menuntut imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini karena semakin lama waktu, semakin besar kemungkinan perubahan kondisi ekonomi. Jadi ketiga komponen ini sangat penting dalam menentukan nilai dari dan tingkat keuntungan dari suatu obligasi. Next. Selanjutnya, hubungan harga obligasi dan suku bunga. Harga obligasi di pasar tidak selalu sama dengan nilai nominalnya. Hal ini karena hanya obligasi dapat berubah-ubah dan perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh suku bunga pasar. Hubungan antara harga obligasi dan suku bunga ini bersifat berbanding terbalik atau inverse relationship. Artinya, jika suku bunga pasar naik, maka harga obligasi akan turun. Hal ini terjadi karena obligasi baru akan menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi, sehingga obligasi lama menjadi kurang menarik bagi investor. Sebaliknya, jika suku bunga pasar turun, maka harga obligasi akan naik. Hal ini karena kupon obligasi lama menjadi lebih tinggi dibandingkan obligasi baru, sehingga lebih diminati oleh investor. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan suku bunga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap harga obligasi di pasar. Next. Selanjutnya contoh sederhana dari yield to maturity atau YTM. Jadi yield to maturity ini adalah tingkat pengembalian yang akan diperoleh oleh investor jika obligasi dibeli pada harga saat ini dan dipegang hingga jatuh tempo. YTM ini mencerminkan total keuntungan yang diterima oleh investor karena tidak hanya berasal dari kupon, tetapi juga dari selisih antara harga beli obligasi dengan nilai nominalnya. Nah, adapun rumus dari YTM atau yield to maturity ini adalah
C atau kupon ditambah dengan face value dikurang present value dibagi dengan jumlah tahun sampai jatuh tempo dibagi dengan face value ditambah present value dibagi 2. Next. Selanjutnya contoh soal, misalnya nilai nominal atau face value-nya itu 1 juta rupiah, lalu harga obligasi saat ini atau present value-nya sekitar 950.000, kupon tahunannya atau C-nya 80.000, dan jangka waktunya 5 tahun. Lalu untuk mencari nilai yield maturity-nya bisa kita menggunakan rumus ini. Untuk nilai kuponnya itu adalah 80.000, lalu ditambah dengan face value-nya 1 juta dikurang dengan present value-nya 950 dibagi dengan jangka waktu 5 tahun. Lalu dibagi dengan 1 juta ditambah 950 dibagi 2. Nah, di sini dapat kita peroleh hasilnya 0,0923 atau 9,23%. Nah, ini artinya bahwa investor akan memperoleh tingkat keuntungan sekitar 9,23% setiap tahun jika obligasi dipegang sampai jatuh tempo. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Morris. Pada Morris, persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang risiko dan contoh kasus. Pertama itu risiko, risiko terbagi dua, itu risiko saham dan risiko obligasi. Yang pertama itu risiko saham. Risiko saham memiliki volatilitas yang lebih tinggi. Risikonya secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu risiko sistematis. Risiko ini sering disebut dengan juga risiko atau risiko yang tak dapat didiversifikasi. Risiko seluruh pasar dan tidak bisa dengan menambah jumlah saham dalam portofolio. Nah, contohnya resesi ekonomi, perubahan kebijakan pajak, inflasi, atau fluktuasi suku bunga secara makro. Yang kedua itu risiko tidak sistematis. Sering disebut risiko spesifik atau risiko yang dapat didiversifikasi. Risiko ini hanya berkaitan dengan perusahaan atau industri tertentu. Contohnya itu mogok kerja karyawan, kegagalan produk, masalah manajemen, atau tuntutan hukum. Next. Selanjutnya itu risiko obligasi. Risiko obligasi sering dianggap lebih aman daripada saham, namun bukan berarti bebas risiko. Risiko utamanya meliputi yang pertama itu risiko suku bunga. Ini adalah risiko yang paling umum. Jika suku bunga pasar naik, harga obligasi akan turun. Hubungan antara harga obligasi dan suku bunga adalah berbanding terbalik. Yang kedua, risiko gagal bayar. Risiko di mana penerbit obligasi tidak mampu membayar bunga atau pokok utang saat jatuh tempo. Yang ketiga itu risiko reinvestasi. Risiko bahwa arus kas dari obligasi harus diinvestasikan kembali pada tingkat bunga yang lebih rendah daripada obligasi aslinya. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko sulitnya menjual obligasi dengan cepat pada harga pasar yang wajar karena pasar sekuritas yang kurang aktif. Yang kelima, risiko inflasi. Risiko bahwa kenaikan harga barang atau jasa akan mengerus nilai real dari pembayaran bunga tetap obligasi. Next. Nah, selanjutnya itu contoh kasus. Eh, Contoh kasus kali ini itu transformasi digital BCA Mobile dan MyBCA. Pada awal dekade 2010-an, BCA menghadapi tantangan besar. Jumlah nasabah meningkat pesat, namun kapasitas kantor cabang fisik terbatas. Antrean di teller seringkali membludak yang berisiko menurunkan tingkat kepuasan nasabah. Di sisi lain, muncul ancaman dari fintech yang menawarkan kemudahan transaksi ponsel. Nah, risiko terjadi dari kasus tersebut yang pertama yaitu penurunan valuasi. Uh, Investor akan menilai BCA sebagai perusahaan masa lalu yang tidak inovatif. Akibatnya harga saham bisa turun karena pasar lebih memiliki berinvestasi di perusahaan teknologi atau bank lain yang lebih siap secara digital. Yang kedua, risikonya penurunan pendapatan. Jika nasabah pindah ke fintech untuk transfer atau bayar tagihan, BCA kehilangan sumber pendapatan dari biaya admin. Hal ini akan mengurangi laba bersih dan berujung pada penurunan nilai dividen bagi pegang saham. Yang ketiga, peningkatan risiko kredit.
Jika nasabah masih berpindah ke fintech dana murah, di BCA akan berkurang. Hal ini bisa mengganggu arus kas tahan untuk bayar bunga obligasi kepada investor di masa depan. Yang keempat, penurunan peringkat. Lembaga pemeringkat kredit seperti Fitch atau Moody bisa menurunkan rating obligasi BCA dari AAA menjadi lebih rendah jika mereka melihat BCA kalah bersaing dan kehilangan dominasi pasar. Penurunan rating ini akan membuat harga obligasi di pasar sekunder jatuh. Dan yang terakhir itu risiko likuiditas pasar. Jika pasar melihat BCA sedang kesulitan menghadapi disrupsi fintech, investor yang memegang obligasi BCA mungkin akan kesulitan menjual kembali obligasi tersebut di harga yang wajar. Karena tidak ada yang mau membeli surat utang dari perusahaan yang sedang tertekan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Morris. Selanjutnya materi kapan pilih saham yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada bagian ini kita akan membahas kapan sih sebaiknya investor memilih saham. Saham cocok dipilih ketika investor menginginkan keuntungan yang tinggi, baik dari kenaikan harga saham maupun dari dividen. Selain itu, saham juga lebih tepat dipilih saat kondisi ekonomi sedang baik atau berkembang. Karena biasanya laba perusahaan meningkat sehingga harga saham ikut naik. Namun, saham memiliki risiko yang tinggi karena harganya bisa naik turun dengan cepat. Oleh karena itu, saham lebih cocok untuk investor yang berani mengambil risiko atau memiliki profil risk taker. Jadi, intinya saham ini dipilih jika kita mengejar return tinggi dan siap menghadapi fluktuasi. Next. Nah, selanjutnya, kapan sih kita memilih obligasi? Obligasi lebih cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan yang stabil karena obligasi memberikan bunga atau kupon secara tetap. Instrumen ini juga lebih aman dibanding saham, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil. Nah, obligasi biasanya dipilih oleh investor yang cenderung menghindari risiko atau risk, serta bagi yang membutuhkan kepastian arus kas, misalnya untuk perencanaan keuangan jangka menengah. Jadi, kalau tujuan kita tuh adalah keamanan dan kestabilan, obligasi adalah pilihan yang tepat. Next, itu oke. Nah, dalam investasi ada prinsip yang sangat penting, yaitu hubungan antara risiko dan return. Nah, semakin tinggi risiko atau suatu investasi, maka semakin tinggi pula potensi keuntungannya. Sebaliknya, jika risikonya rendah, maka return yang diperoleh juga cenderung lebih kecil. Contohnya, saham memiliki risiko tinggi sehingga potensi keuntungannya besar, sedangkan obligasi memiliki risiko yang lebih rendah sehingga returnnya juga lebih stabil. Oleh karena itu, setiap investor harus menyesuaikan pilihan investasinya dengan profil risiko masing-masing. Next. Nah, dampak ke perusahaan, utang versus saham. Sekarang kita lihat dari sisi perusahaan. Jika perusahaan memiliki menerbitkan saham, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar bunga. Namun, konsekuensinya adalah kepemilikan perusahaan akan terbagi kepada investor baru, sehingga kontrol pemilik lama bisa berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan menerbitkan obligasi atau utang, perusahaan tetap memiliki kontrol penuh, tetapi perusahaan wajib membayar bunga secara rutin, dan jika tidak mampu membayar, bisa beresiko mengalami kebangkrutan. Jadi, pilihan antara saham dan utang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kondisi dan strategi perusahaan. Next. Nah, sebagai penutup, baik dari seluruh materi yang telah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa saham dan obligasi merupakan dua instrumen utama dalam pasar modal yang memiliki karakteristik yang berbeda. Saham memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi baik dari dividen maupun capital gain, tetapi juga memiliki risiko yang lebih besar karena pergerakan harganya fluktuatif. Sementara itu, obligasi menawarkan pendapatan yang lebih stabil melalui kupon dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan saham.
Dalam pengambil keputusan investasi, investor perlu melakukan valuasi untuk mengetahui apakah suatu aset berada dalam kondisi undervalued atau overvalued. Nah, sehingga keputusan yang diambil lebih rasional. Selain itu, terdapat hubungan yang sangat penting antara risiko dan return, di mana semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Terakhir, baik bagi investor maupun perusahaan, pemilihan antara saham dan obligasi harus mempertimbangkan tujuan, kondisi ekonomi, serta dampaknya terhadap risiko dan struktur keuangan. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa juga saran yang dapat kami berikan. Pertama, investor sebaiknya memahami profil risiko masing-masing sebelum memilih instrumen investasi. Apakah lebih cocok ke saham atau ke obligasi? Nah, yang kedua, penting untuk melakukan analisis valuasi agar tidak salah dalam mengambil keputusan, terutama untuk menghindari membeli aset yang overvalued. Nah, yang ketiga itu investor disarankan untuk melakukan diversifikasi, yaitu mengkombinasikan saham dan obligasi dalam portofolio untuk mengurangi risiko. Keempat, pemilihan instrumen juga perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saham. Saham lebih cocok saat ekonomi sedang tumbuh, sedangkan obligasi lebih aman saat kondisi tidak stabil. Nah, selain itu, faktor eksternal seperti suku bunga dan inflasi juga harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi nilai investasi. Dan yang terakhir, bagi baik investor maupun perusahaan perlu mengambil keputusan secara bijak dan berorientasi jangka panjang, bukan hanya mengikuti tren sesaat. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Arinda. Nah, jadi demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyimak presentasi ini dengan baik. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata, kami selaku moderator dan kelompok penyaji memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.